Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala pujian dan kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya hanya Allah lah satu-satunya yang mengatur hidup serta kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah lah satu-satunya yang mengatur segala urusan. Kemudian Allah turunkan dari atas langit aturan tersebut ke muka bumi. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, fayus'idu bihi atau fayus'idu biha wa yushki. Maka dengan aturan tersebut Allah menjadikan sebagian orang itu berbahagia, sebagian lagi bersedih. Wa yufkiru wa yughni. Dan Allah jadikan dengan aturan tersebut sebagian manusia miskin dan sebagian manusia lagi apa? Kaya. Jadi kemuliaan dan pujian hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat serta salam senantiasa kita perbanyak untuk Nabi kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya qudwah, satu-satunya contoh terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Dan tentunya tidak akan pernah diterima suatu amalan ibadah apapun itu bentuknya kecuali dengan petunjuk dan syariat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita di maghrib kali ini adalah kiat meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tema ini sangat penting dan bahkan harus sering dan sering diulang. Kenapa? Banyak sebab. Di antaranya kita semua mengakui bahwasannya masa atau waktu dalam kita menjalani kehidupan rumah tangga ini sangatlah panjang. Maka bisa dikatakan bahwasannya siapa saja yang gagal dalam keluarganya, maka dialah yang gagal dalam hidupnya. Dan sebaliknya, siapa yang berhasil dalam keluarganya, maka dialah yang berbahagia dalam hidupnya. Karena bertahun-tahun dia akan menderita, atau bertahun-tahun dia akan bahagia, dan bahkan bisa puluhan tahun, dan bahkan bisa sampai apa? Ajal menjemput dia. Mungkin di antara kita ada yang menikah usia 25 tahun, setelah itu berpisah 40 tahun berkeluarga. Bayangkan kalau seandainya dia gagal, tidak mampu menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangganya selama 40 tahun itu, dia merasakan apa? Penderitaan. Oleh karena itu tema ini sangat penting dan harus kita ulang.
Kemudian ana berharap kajian kali ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk kita bisa mengamalkan apa yang akan kita kaji dan bahas di malam hari ini. Jangan hanya sekedar mengoleksi ilmu, catat semua koleksi tanpa diamalkan. La yanfa', tidak akan pernah bermanfaat. Maka kalau kita lihat banyak orang yang hijrah, bertahun-tahun dia ikut kajian dan bahkan jadi panitia kajian, tidak pernah dia merasakan nikmat dari apa? Ilmu itu. Tidak pernah dia merasakan keberkahan dari ilmu tersebut. Dikarenakan apa? Tidak dia amalkan. Ya, Rasul SAW katakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidak akan pernah bergeser kedua telapak kaki manusia sampai dia ditanya an ilmihi, tentang ilmunya, apakah sudah dia amalkan atau belum. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita niatkan apa yang kita akan kaji ini semuanya kita pegang untuk memperbaiki diri kita. Ya, jangan sibuk nanti menyalahkan pasangannya masing-masing. Ya, dicatat itu, kemudian di rumah apa? Tuh, ini kata Ustadz tadi. Ya, kasih buku catatannya. Suami memberikan ke istri, istri memberikan apa? Ke suami. Waliyadzubillah. Maka niatkan dari sekarang, kita tata niat kita, hati kita, untuk bisa mengamalkannya dan untuk diri kita pertama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur hidup serta kehidupan manusia, telah memberikan kepada kita banyak kiat, banyak prinsip, banyak cara untuk meraih kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Alhamdulillah. Walidzalika falyafrahu. Oleh karena itu hendaklah kita semua berbangga, bersenang diri dengan apa? Agama yang sudah kita anut sejak kecil ini. Itu agama Islam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kaji beberapa halnya. Dan ini yang anak anggap penting, dan yang anak anggap apabila ini kita amalkan, insya Allah ya kita akan meraih kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Taib. Kiat yang pertama, Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus sadar kebahagiaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi-bagikannya. Sebagaimana Allah membagi rizki. Si fulan mendapatkan kebahagiaan saat ini, si bulan tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini harus kita sadari. Kebahagiaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalil terkait ini banyak sekali, bertebaran dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan as-sakinah, kebahagiaan di hati-hati kaum mukminin. Dengan tujuan untuk apa? Menambah iman mereka yang sebelumnya sudah beriman, lebih bertambah lagi. Karena memang ketika kita merasakan kebahagiaan, keimanan juga bisa bertambah. Dan terkait hal ini banyak sekali, Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penerapannya dalam keluarga, apabila kita tidak merasakan kebahagiaan atau kurang merasa bahagia dalam rumah tangga, maka kemana kita meminta kebahagiaan, Pak? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sibuk menyalahkan pasangan kita. Anda sebagai istri tidak pernah memberikan kebahagiaan kepada saya.
atau sebaliknya. Anda sebagai suami tidak pernah memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga saya. Allah yang tidak memberikan, Allah yang mencegah. Dan Allah juga memang memberikan kepada makhluk yang Allah ridhoi. Bukankah kita mengatakan dalam doa kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau seandainya Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan kalau seandainya Engkau cegah. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kalau Allah cegah, tidak akan bisa satupun yang memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Meskipun diberikan harta yang banyak kepada pasangan tersebut, bahkan dunia dan seisinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang menjadikan hati kedua mereka, kaum atau suami istri, bersatu, damai, bahagia, tenang. Allah itu semua. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Meskipun engkau berusaha memberikan semua isi bumi ini, ma fil ardi jami'an, kasih semua kedua pasangan pasutri atau keluarga manapun, kamu tidak akan bisa menjadikan mereka damai, bahagia, sakinah kalau Allah tahan. Walakinnallaha allafa bainahum. Malakin Allah lah yang menyatukan, memberikan kebahagiaan, kedamaian dalam keluarga. Ini dunia dan seisinya, Pak. Apatah lagi cuman bulanan 5 juta. Ya, ngasih istrinya 5 bulan, sebulan berapa? 5 juta, 10 juta, ratusan juta, miliaran. Dunia dikasih pun kalau Allah tidak berikan kebahagiaan, maka tidak akan bahagia. Maka kita lihat betapa banyak orang yang rumahnya besar, isinya lengkap, kamarnya luas, terasa sempit kamar tersebut. Terasa sempit, sesak. Walaupun dia orang nomor 1 dalam bisnisnya, dia orang nomor 1 dalam jabatannya, tapi dia hidup di rumah yang luas tadi apa? Sempit, sedih, penderitaan terus. Dan sebaliknya kita lihat orang yang tidak punya apa-apa berbahagia di rumahnya. Jabatannya mungkin nggak ada, kehidupannya ya apa adanya, tapi bahagia. Ini dalil menunjukkan apa? Kebahagiaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kurang bahagia dalam keluarga, kemana kita minta? Ke Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Semua nikmat itu hakikatnya hanya milik Allah. Ini kata Allah. Dan apabila tertimpa kepada kalian sesuatu keburukan, maka kembalilah kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kebahagiaan. Jangan sekali lagi sibuk menyalahkan apa? Pasangan kita. Ya, tadi sehebat apapun kita berusaha, kalau Allah tidak takdirkan kita mendapatkan bahagia, tidak akan bahagia. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama, harus kita pahami. Kita harus benar-benar sadar, kebahagiaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai kali ini tidak ada menyalahkan pasangannya, masing-masing kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua yang harus kita pahami dan kita sadar, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sumber kebahagiaan itu ada pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pada taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, ada pada menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat untuk bahagia. Dalil terkait ini banyak. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'amila 'amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapapun dia yang beramal soleh, baik kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, ya ini takwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia beriman, apa janji Allah?
falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Pasti dan pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Dijelaskan oleh para ulama, kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian, keamanan, kestabilan hidup. Dan bahkan bisa dikatakan takwa ini berbanding lurus dengan kebahagiaan. Dan dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapapun dia yang taat kepada Allah, bertakwa dia kepada Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wa la yashqa, pasti tidak akan tersesat dan pasti dia tidak akan sengsara. Ya. Allah juga katakan, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hafal kita. Ya, cuman tinggal kita terapkan. Apa kata Allah? Man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bertakwa dia, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kedamaian, keberuntungan yang sangat besar. Sehingga disimpulkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyimpulkan, menafsirkan ayat tersebut, fattaqwa tastaqimu biha al-umur wa yandafi'u biha kullu mahdhur. Dengan takwa akan stabil semua urusan, termasuk urusan rumah tangga, dan akan diangkat semua permasalahan, termasuk permasalahan rumah tangga. Dan ayat terkait ini banyak sekali. Dan penerapannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita koreksi. Ketika di keluarga kita itu tidak merasakan bahagia atau bahkan kurang bahagia, yang tadinya bahagia kemudian kurang bahagia, segera cari pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amal soleh, bersegera untuk beramal di sana. Ajak suaminya baca Al-Quran di rumah, ajak istrinya sholat malam, ajak anak dan keluarga keluar, santuni anak-anak yatim, sedekah. Ini janji dari Allah, kebahagiaan milik Allah. Dan Allah katakan kepada orang-orang bertakwa saja Allah berikan itu. Ya. Jadi kewajiban kita ketika kita merasa kurang bahagia, segera mencari pintu-pintu kebaikan. Jangan menyalahkan pasangan kita. Dan yang mengawal ketakwaan ini siapa Pak di rumah? Yang mengawal berjalannya tegaknya takwa di rumah, tanggung jawab siapa ini? Suami. Dan bisa jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat seorang istri menuntut nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para ulama menafsirkan tentang ini, kewajiban menjaga takwa di rumah tangga adalah suami. Kemudian mereka membawakan satu riwayat dari Amr ibn Qais al-Mulai, yang mana beliau mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu yaumal qiyamati 'indallah zaujaha. Hari kiamat nanti, ya, hari yang sangat genting, semua orang kacau balau sudah saat itu, matahari didekatkan, azab terlihat, bahkan disebut yaumul qiyamah, hari kebangkitan, hari berdiri, dikarenakan saking kacaunya manusia tidak sempat untuk duduk, berdiri semua. Di hari itu seorang istri menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hadza zauji, ini suamiku, la yu'allimuni wa la yu'addibuni, enggak ngajarin saya ilmu, enggak ngajarin saya adab. Innama huwa ya'ti bi khubsi asuk. Dia datang itu cuman bawa roti dari pasar, seolah-olah selesai tugasnya. Bawa roti, bagikan istri, bawain bagikan anak, sandang, pangan dan papan, seolah-olah selesai. Nah, ini kita punya tanggung jawab yang besar. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yauma yafirul mar'u min akhi
wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat nanti Allah katakan seseorang akan lari dari saudaranya, seseorang akan lari dari bapak dan ibunya, seseorang akan lari dari istri dan anak-anaknya. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa kok bisa seperti itu? Padahal Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu di dunia ini dalam kondisi kacau, dapat masalah, kemana kita lari? Ke keluarga atau ke orang lain? Ke keluarga, ke bapak, ke ibu, ke istri, ke suami, bahkan dikumpulkan keluarga besar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan di hari kiamat masalah sangat besar, kok malah lari masing-masing. Dijelaskan oleh para ulama karena masing-masing menuntut kewajiban atau haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah suami tadi ketika dituntut oleh istrinya, ketika dituntut oleh anak-anaknya. Sehingga yang mengawal ketakwaan di rumah ini adalah siapa? Suami. Bukan hanya bawa roti dari pasar bagikan, bukan. Berat tanggung jawabnya. Mitsaqan ghalidhan kata Allah. Perjanjian, ikatan yang kuat, berat tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu kita coba bangun takwa di rumah kita. Ustadz, ana nggak sanggup Ustadz bacakan ayat Al-Quran, ana nggak sanggup bacakan hadis, karena ana nggak belajar dulu. Maka solusinya bawa istri kita ke tempat-tempat kajian. Biarkan ustadz-ustadz yang mengajarkan mereka ilmu, mengajarkan adab. Bawa, ya, bawa keluarga dan bahkan buatkan rutin kegiatan di rumah itu membawa keluarga ke tempat taklim atau majelis taklim ilmu. Mudah-mudahan itu bisa penggugur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berusaha mendidik dan mengajarkan keluarga saya ilmu dan adab dengan membawa mereka ke hadapan ustadz untuk diajarkan adab dan ilmu. Ingat, berat Pak. Ya. Kalau ingin bahagia apa tadi? Menghidupkan takwa di rumah. Dan yang mengawal takwa siapa? Suami. Simpelnya gini Pak, kita itu kalau bawa keluarga nyebrang jalan, kita akan pegang itu semua, anak istri kita akan pegang, jaga supaya tidak tertabrak. Begitu juga Pak, di hari kiamat hendaknya kita seperti itu. Karena semua kita akan melewati fitnah kubur, ujian kubur, belum lagi padang mahsyar, belum lagi semua kita akan melewati sirat yang dibawanya jahanam. Lebih ketat lagi kita menjaga istri dan anak-anak kita. Apatah lagi ada sebagian suami cuek terhadap takwanya di rumah. Istrinya tidak berjilbab, istrinya tidak sholat, anaknya juga nggak sholat, dia cuek, sibuk cuman cari roti bagiin ke keluarganya, sandang pangan dan papan. Takwa yang mengawal di rumah adalah suami. Sehingga kalau seandainya kita ingin berbahagia ini, siap nggak untuk mengawal takwa, mendirikan takwa di rumah? Hidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi ajak keluarga duduk bareng baca Al-Quran di rumah, belajar, sholat malam, hidupkan sholat sunnah di rumah, ajak keluarga sodako dan seterusnya. Taib, ini kiat yang kedua. Yang ketiga, kita harus sadar Pak, semuanya, anak antum semuanya, sumber dari segala penderitaan, sumber dari segala kesedihan, sumber dari segala kesengsaraan itu adalah dosa dan maksiat. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang dia itu berpaling dari peringatanku, melanggar, berbuat dosa, bermaksiat, apalagi di rumah, waliyadzubillah,
fa innalahu ma'isyatan donka, pasti akan kami berikan dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang dipenuhi dengan penderitaan, kehidupan yang dipenuhi dengan kesedihan dan kesengsaraan. Meskipun dia paling satu top jabatannya, orang terkaya, rumah semua luas, sempit hidup dia. Ini janji dari Allah. Allah pemilik kebahagiaan, Allah tahan. Ayat terkait ini banyak sekali. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Sekali lagi kata Allah, hendaklah khawatir, takut orang-orang yang menyelisihi syariat Allah, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Antusibahum fitnatun, akan Allah berikan dia ujian, musibah, atau adzabun alim, azab yang pedih. Ya. Jadi kalau kita kurang bahagia atau bahkan sedih kita rasakan di keluarga kita, kita segera apa ini? Introspeksi diri, evaluasi, datang kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, nangis. Bisa jadi ini akibat dosa-dosa kita dulu sebelum menikah atau bahkan saat sudah nikah. Jangan sibuk menyalahkan siapa? Pasangan. Cerewetnya istri kepada kita, membangkangnya istri kepada kita, atau suami yang zalim kepada kita. Apa kata salaf dulu? Wallahi, sampai mereka bersumpah, demi Allah, in asaitullah, kalau saya bermaksiat kepada Allah, ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa khuluqi ahli wa khuluqi dabati. Demi Allah, kalau saya bermaksiat, saya langsung melihat dampak maksiat tersebut pada akhlak istri saya, pasangan saya, dan akhlak anak-anak saya, dan akhlak kendaraan saya. Maka kalau terjadi penderitaan, kesedihan, ditakdirkan oleh Allah, istri pembangkang, mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak pantas, atau bahkan kok ngelihat istri ini kurang menarik, menderita dia, ya bisa jadi dosa melihat aurat di luar yang tidak halal untuk dia lihat. Dia bersenang-senang dengan maksiat. Apa kaidahnya? Man istajala ala syai'in qabla awanihi hurrima uqiba bihirmanihi. Siapa saja yang tergesa-gesa mengambil, menikmati ya sesuatu yang belum waktunya dihalalkan, dia ambil dengan segala tergesa-gesa sebelum halalnya, hukumannya diharamkan dari hal tersebut. Ya, bisa jadi dia sebelum menikah bernikmat-nikmat dengan aurat yang tidak halal, atau bahkan setelah nikah, atau ngobrol dengan istri gak nyaman. Ya bisa jadi dia bermaksiat, bercanda, bersenda gurau dengan wanita-wanita di luar sana yang tidak halal bagi dia untuk bercanda dan bersenda gurau. Ya, karena kaidahnya seperti itu. Yang minum khamr di dunia tidak akan mendapatkan khamr di akhirat. Dan bagi laki-laki yang memakai sutra di dunia dan memakai emas, di akhirat tidak dapat. Itu selalu seperti itu. Al jaza' min jinsil amal. Oleh karena itu kalau kita merasakan kesedihan tadi, segera beristighfar, evaluasi diri, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, yughlaqu babus syurur bil istighfar wa taubah. Tertutupnya pintu kesedihan, masalah, kesengsaraan, penderitaan itu dengan istighfar dan taubat. Dan taubat ikhwah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu an-nadamah. Taubat itu yang menyesal. Kalau tidak ada penyesalan, datang kepada Allah, sujud, nangis, menyesal di hadapan Allah, itu belum taubat. Itu belum taubat. Iya. Lakukan itu ketika kita merasakan derita, kesedihan di rumah kita. Jangan sibuk menyalahkan pasangan kita. Kamu ini, kamu itu, dan seterusnya. Dia nggak sadar bahwasannya segala hal ini yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Dan bahkan ikhwah, Rasul SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala huznin wala ghammin wala adha wala hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khotoyahu." Tidaklah menimpa seorang muslim dari kelelahan, lelah dia, capek, wala nasabin, penyakit, sakit dia, atau kegalauan, huzn, sedih tentang masa lalu, atau gham, tertimpa dengan kondisi yang sangat mendesak, sempit, ya, atau adza, gangguan-gangguan, terzolimi oleh orang lain, jalan kemudian tiba-tiba ada yang menzolimi, baik kendaraan kita diserempet, atau diteriakin orang, atau dilempari orang, dihina orang, gangguan. Bahkan kata Rasulullah SAW, duri yang menancap pada diri kita, tujuannya itu semua Allah takdirkan untuk Allah hapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Jadi kalau kita di rumah tiba-tiba ada pembangkangan, ucapan yang gak nyaman, atau suami zalim, segera istighfar, kembali ke Allah, minta kepada Allah kebahagiaan, taubat kepada Allah, dan istighfar. Dosa kita ini banyak, Pak. Banyak nggak, Pak? Banyak. Dari pandangan mata tadi, yang megang sosmed sekarang, insya Allah pasti bisa dipastikan apa? Bermaksiat. Mau ngeliat berita, pembawa acaranya siapa? Wanita tanpa hijab. Itu dosa. Melihat rambut, leher, telinga, itu dosa. Kita anggap biasa. Makanya kaidah mengatakan kasratul misas tumitul hisas. Banyaknya berinteraksi itu akan mematikan sensitivitas. Sudah biasa ngeliat wanita tanpa hijab, tidak menundukkan pandangannya, ditatap sama dia, itu dosa. Itu pandangan mata. Belum lagi pendengaran, mendengar musik, mendengar ghibah. Asik dia mendengarkan ghibah. Sama orang yang berghibah dan mendengarkan ghibah, Pak, sama hukumnya. Lisannya mencela, mencaci, menghina, belum amalan hati, dosa hati. Merendahkan, meremehkan orang lain. Alah si fulan, alah apa ini? Apa kata Rasulullah SAW tentang sombong? Batrul haqqi wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Saat kita meremehkan orang lain, Pak, sedikit saja kita meremehkan, alah gini doang, alah, itu dosa. Hasad, ngeliat orang nggak nyaman, ngeliat orang dapat nikmat kita nggak nyaman, nggak tahu kenapa nggak nyamannya, nggak nyaman dia. Orang dapat nikmat di hadapan dia, nggak nyaman hatinya, itu udah dosa, hasad. Belum lagi yang disengaja, riba, zina, khamr, hutang nggak bayar, sengaja nyari hutang untuk tidak dibayar, transaksi sengaja menipu, dosa semua itu. Terus kita ingin bahagia di rumah, tatkala menderita kita salahkan pasangan kita, kita bentak-bentak, kita salahkan. Harusnya apa tadi? Datang kepada Allah, introspeksi diri, bertobat, istighfar. Dosa kita banyak. Karena Allah sudah menegaskan sumber penderitaan hidup itu sebabnya dosa dan maksiat. Ya, masing-masing kita. Nah, ini kiat yang keberapa? Ketiga. Harus sadar, Pak. Anda nggak ngebahas teknis. Kalau teknis itu di rumah tangga masing-masing punya bahasanya masing-masing. Dalam hal romantis, dalam hal itu teknis, masing-masing punya skillnya, seninya masing-masing. Yang kita bahas adalah konsepnya, prinsipnya, yang harus kita sadari, yang harus kita pegang dan amalkan. Kalau yang teknis tadi sudahlah, bapak-bapak lebih paham, ya, jenggotnya lebih banyak, ya. Mungkin istrinya juga lebih banyak di sini, ya. Tayyib. Ini yang ketiga. Yang keempat, masing-masing pasangan itu berusaha selalu memberikan, memprioritaskan
kebaikan itu pertama kali kepada pasangan kita. Semuanya. Ya. Bukankah Rasul SAW katakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat, memberikan yang terbaik. Ihsan itu memberikan yang terbaik kepada segala sesuatu, termasuk keluarga. Bukan hanya menunaikan hak, tapi berikan yang terbaik. Kalau ada kata-kata yang ingin kita sampaikan, pilih kata-kata yang terbaik. Kalau ada sikap yang ingin kita bersikap, pilih sikap yang terbaik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang baik. Dan Rasul katakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, dijelaskan oleh para ulama, sebaik-baik kalian di sisi Allah, imannya, takwanya. Jadi jangan ngaku salafi, jangan ngaku ahlu sunnah, ngaku orang soleh, ya, terbaik di sisi Allah sebelum mengamalkan ini. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di keluarganya. Aslinya itu sudah. Di luar bisa kamuflase segala macam bisa. Dan kita perlu belajar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Beliau itu panglima perang, presiden, raja. Dan bahkan kalau ada orang mengangkat suara di hadapan Rasul, hapus, batal pahalanya. Amal solehnya dihapuskan oleh Allah. Ini panglima perang, presiden dan seterusnya. Dibandingkan kita, Pak, ya, jabatan nggak punya, kerjaannya begitu-begitu aja, ya, kemuliaan nggak ada. Ingin dimuliakan lebih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Siapa ente? Siapa anda ini? Siapa? Kan gitu. Rasul SAW di rumah, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau memperbaiki sendalnya sendiri, wa yukhitu thawbahu, menjahit pakaiannya sendiri, wa yarfa' dalwatahu, ngangkat timbanya sendiri. Jadi ada sebagian suami itu gengsi membantu istri. Ini kerjaannya istri ini. Aib bagi saya untuk ngebantu. Yang ngebagi kerjaan itu siapa? Ini kerjaan istri, ini kerjaan suami, siapa yang ngebagi itu? Gengsi dia. Keimanan yang sebenarnya kata Allah, kata Rasulullah SAW, itu ketika di rumah. Orang yang terbaik di sisi Allah ketika orang itu terbaik di rumahnya. Jadi nggak ada gengsi-gengsian. Ya, Rasulullah SAW, manusia mulia, di rumah dapat omelan istrinya, ngerjain kerjaan rumahnya. Dan untuk ngebantu ini semua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua anjuran untuk berbuat baik kepada siapapun itu, maka prioritasnya adalah siapa? Pasangan kita. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba apabila dia menolong saudaranya. Siapa yang paling berhak ditolong? Istrinya, anak-anaknya, keluarga dia. Jangan mikir orang lain. Kalau anda ingin ditolong oleh Allah, tolong bantu istri dan keluarga. Jadi jangan jauh-jauh. Semua konsep yang menganjurkan untuk kebaikan istri dan keluarga itu yang paling utama. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurabat fid dunya wal akhirah. Siapa saja meringankan beban seorang mukmin di dunia, maka Allah ringankan beban dia di dunia dan akhirat. Beban siapa yang pertama kali harus kita ringankan? Istri dan keluarga. Ini mikir jauh-jauh ke sana sini. Keluarga disuruh romusa ya, kerja semuanya, santai dia, ngebagi kerjaan. Siapa yang ngebagi ini? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan takwa. Kepada siapa pertama kali kita saling tolong menolong? Keluarga, istri dan keluarga. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik, sesempurna iman seseorang adalah yang terbaik akhlaknya. Kepada siapa harus
kita berakhlak baik, istri dan keluarga. Aqrabu minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum khuluqa. Siapa saja nanti yang paling dekat denganku nanti, kata Rasulullah SAW, ahlu sunnah wal jamaah, duduk di samping Rasulullah SAW di hari kiamat, golongannya Rasulullah SAW. Jadi jangan cuma ngaku ahlu sunnah, ngaku salafi dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang duduk-duduk sampingku itu di hari kiamat, yang masuk golonganku? Mereka yang paling baik akhlaknya. Kepada siapa pertama kali? Istri dan anak-anak. Di luar bagaikan, oh masya Allah, kayak kelinci, ya, manis, bagus. Di rumah masya Allah kayak singa. Waliyadzubillah. Membantu konsep kebaikan apapun itu, ta'awanu al birri wa taqwa dan seterusnya, itu semua yang paling prioritas bukan orang lain. Bersodakoh, memberikan hadiah, berucap baik, al kalimatu at-thayyibatu sodakoh, mengucapkan kalimat yang baik itu adalah sodakoh. Kepada siapa, Pak? Keluarga, istri. Tabassumu kali wajhi akhika sodakoh, senyum kamu kepada saudara kamu adalah sodakoh. Kepada siapa pertama kali? Istri dan anak-anak. Senyum. Masya Allah, lupa. Ya, lupa. Nyari jauh-jauh. Ini penyebabnya. Maka harus apa? Berusaha memberikan yang terbaik. Lihat contoh Rasulullah SAW. Ya, manusia paling mulia ngurusin urusannya sendiri di rumah selagi mampu. Ya, tenang Pak, nanti ada sesi untuk ibu-ibu. Ya, insya Allah setelah salat isya ya, insya Allah ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas beberapa qiyat. Yang pertama tadi, kita harus sadar bahwasannya kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita minta kepada Allah kebahagiaan itu. Kemudian yang kedua, Allah katakan sumber kebahagiaan itu apa? Ada pada takwa. Dan para suami wajib mengawal takwa di rumahnya dan memulai pada diri dia sendiri, baru keluarganya. Salat wajib berjamaah di masjid, salat tepat waktu, terutama subuh, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang ketiga, sumber dari penderitaan adalah dosa. Segera introspeksi diri, jangan saling menyalahkan, datang kepada Allah, minta ampun dan bertobat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kebahagiaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah masing-masing dari pasangan berupaya memberikan yang terbaik dan memprioritaskan keluarga ketika memberikan hal yang terbaik tersebut, bukan hanya memberikan haknya. Kita para suami tentunya wajib belajar dari Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam. Beliau di rumah membantu pekerjaan rumah tangganya, bahkan mengerjakan sendiri. Karena sebagian suami aib, merasa aib dia kalau membantu urusan rumah tangganya. Maka sebaliknya, kita katakan aib bagi suami tidak membantu istrinya di rumah. Istri kita itu
sudah lelah ngurusi baju kita, dari kotornya sampai rapih kembali, ngurusi rumah dari kotor sampai rapih kembali, ngasih makan, ngasih minum, mengandung anak kita, memelihara, menjaga, merawat anak kita. Dan kita sebelum itu, sebelum menjadi suami dan istri, kita nggak punya andil sedikit pun dalam membesarkan istri kita. Dia itu putri yang dirawat oleh kedua orang tuanya, dibesarkan, diberikan pendidikan, sakit dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya, diberikan segala hal fasilitas kebutuhannya. Kita nggak ada ikut andil sedikit pun. Terus kita berlagak, bergaya, ya, dan merasa aib untuk membantu apa? Istri kita di rumah. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini putri dari tokohnya seorang Yahudi, keluarga Yahudi. Bapak Sofiyah ini dibunuh oleh Rasulullah SAW. Suaminya dibunuh oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudaranya dibunuh oleh Rasulullah SAW. Gimana coba? Nikah sama pembunuh bapaknya, nikah sama pembunuh suaminya, nikah dengan yang membunuh siapa? Saudara-saudaranya. Karena pengkhianatan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Khaybar. Sampai Sofiyah mengatakan, makhluk yang paling saya benci siapa? Jelas, karena membunuh keluarganya. Dan saat Rasulullah menikahi Sofiyah, ya, malam-malam pertama itu beberapa sahabat itu keliling jaga di rumahnya siapa? Tendanya siapa? Rasulullah SAW. Khawatir kalau terjadi sesuatu pada Rasulullah SAW. Dibayangkan kita aja sendiri, Pak, laki-laki menikahi, ya, yang seperti itu. Keluarga kita dibantai. Namun kata Sofiyah, ya, kisahnya Sofiyah itu benar-benar dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Benar-benar dilayani, benar-benar dihormati. Dan bahkan kata Sofiyah, ya'tadzir minni, selalu minta maaf kepada saya. Lihat contoh, ketika Sofiyah ingin naik ke kendaraannya, Sofiyah tidak tinggi sehingga sulit untuk naik ke kendaraannya, onta saat itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ini di hadapan semua sahabatnya. Ini pemimpin mulia. Kita apa, Pak? Punya kemuliaan juga enggak, jabatan juga enggak. Rasulullah SAW menyediakan kakinya, tunduk, duduk, silakan Sofiyah injak naik ke kendaraan tersebut. Merasa terhormati seorang istri seperti itu kan, di hadapan manusia yang banyak, merasa dihormati, luluh hatinya. Dan lihatlah Rasulullah SAW ketika itikaf, datang Sofiyah, nggak dicuekin, nggak dimarahin. Saya sedang itikaf, nanti kalau mau ngobrol. Saya sedang baca Al-Quran. Kalau di rumah, ya, udah diem dulu kamu, saya lagi baca Al-Quran. Gaya. Ini Rasul SAW itikaf di masjid. Sofiyah datang, dilayani, diajak ngobrol, dipenuhi hajatnya. Ini Rasul SAW. Pulang diantar, nggak bilang saya sedang itikaf, kamu jangan ganggu saya, buat saya pusing dan seterusnya. Ya, pulang kamu sendiri. Suruh siapa kamu datang sendiri? Suruh siapa kamu datang ke sini sendiri? Enggak, Rasulullah ajak, penuhi hajatnya, diajak pulang, diantar. Kita baru baca Quran mungkin sebulan sekali,
Dan kalau dibandingkan dengan berbuat baik kepada keluarga, pahalanya sangat tinggi. Ya, jadi jangan berpikir bersedekah ke orang lain itu lebih besar, senyum kepada orang lain itu lebih besar lah. Ya ta'dzir minni, kata Sofia, selalu minta maaf. Kita kalau dengan teman ada salah, segera kita minta maaf. Cari usaha supaya dia memaafkan kita. Ini kepada istri, ya mau nangis darah juga saya nggak akan minta maaf. Waliyadzubillah. Kayak gini nggak akan bahagia, Pak. Ya, maka oleh karena itu kita selalu memprioritaskan keluarga. Istri, anak itu orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Tadi pertimbangannya banyak sekali. Karena kalau kita gagal di sini, puluhan tahun kita akan merasakan apa? Kesedihan. Apalagi sudah terpola di rumah. Aib saya bantu keluarga. Itu sumber. Ya, kita contoh Rasulullah SAW. Kemudian juga istri. Istri itu kata Rasulullah SAW, ibu-ibu, kata Rasulullah SAW, ungduri aina anti minhu. Lihat sikap anda kepada suami anda. Fa innama huwa jannatuki au naruki. Suami anda itu surga atau neraka bagi anda. Itu harus lihat. Ya, seorang muslimah atau perempuan itu sangat mudah masuk dalam surga. Sangat mudah dibandingkan laki-laki. Apa kata Rasulullah SAW? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Dia cukup sholat 5 waktu di rumahnya, nggak perlu ke masjid, nggak perlu berjamaah, sholat 5 waktu di rumah. Wa shamat syahroha, puasa dia Ramadan. Wa ahsanat farjah, dia jaga kehormatan diri dia, tidak berhubungan dengan laki-laki lain, dia jaga kemaluan dia jaga kehormatan diri dia. Wa ata'at zaujah, dan dia taat patuh dengan penuh hormat kepada siapa? Suaminya. Cuman gini aja, apa kata Rasulullah SAW? Kilalah, katakan kepada wanita tersebut, udkhuli al jannata min aybabil jannati syi'ti. Masuk kamu ke surga, pilih mau masuk lewat pintu mana saja. Mudah wanita itu apa? Masuk dalam surga. Suami wajib mengawal ketakwaan baru bisa masuk surga. Berat cari maisha. Istri sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan di rumah, taat dan penuh hormat kepada siapa? Suaminya, selesai. Masuk surga, pilih masuk surga dari pintu mana saja. Namun kenyataannya berbeda. Mayoritas penghuni neraka itu siapa? Wanita. Dan ini yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nar, saya ditampakkan neraka. Mayoritas penghuninya wanita. Apa kata Rasul? Ditanya oleh sahabat, apakah ini wanita ini kufur terhadap Allah, kufur terhadap Islam? Hal yakfurna Allah, apakah dia kufur terhadap Allah dan Rasulnya? Enggak, kata Rasulullah. Walakin yakfurnal ashir wal ihsan. Dia ini kufur, durhaka, membangkang kepada suaminya, mengangkat suara di atas suaminya, membentak-bentak suaminya, tidak taat kepada suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan kufur terhadap perbuatan baik suaminya. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Kalau seandainya kamu tuh berbuat baik terus kepada istrimu setiap hari, setiap tahun berbuat baik, thumma ra'at minka syai', kemudian melihat sedikit saja kesalahan anda, aib yang ada pada diri anda, faqalat, maka wanita ini akan bilang apa? Ma ra'aituka khairan qad. Saya enggak pernah merasakan sedikit pun kebaikan dari kamu. Saya enggak pernah kamu buat saya bahagia. Kufur dia terhadap apa?
kebaikan apa? Suaminya. Sebenarnya perempuan itu sangat mudah masuk surga. Namun kebanyakan mereka kenapa terjerumus ke neraka? Karena ini kufur kepada suaminya, membangkang, membantah, ngangkat suara, ya, tidak taat kepada suaminya dan seterusnya. Makanya kata Rasulullah SAW, unduri aina anti minhu. Kamu tuh tinggal lihat posisi kamu di hadapan suami kamu. Nggak perlu jihad, nggak perlu banyak amal, baca Quran, ngafalin Quran, ikut taklim, kumpul-kumpul dengan wanita muslimah lainnya, belajar di pondok, bisa baca kitab, amal-amal soleh lainnya, haji, umroh. Kalau seandainya pembangkangan, kufur kepada suami dan mengingkari kebaikan suami, masuk neraka. Masuk neraka. Oleh karena itu, masing-masing dari pasangan berusaha memberikan yang terbaik. Bantu suaminya untuk bertakwa di rumah. Suami lelah di luar, menahan dari maksiat. Di luar sana godaannya Masya Allah. Bantu suami untuk menundukkan pandangannya. Sebaik-baik wanita, kata Rasul SAW, dan mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya, kalau tidak ada seperti ini, dia wanita yang paling buruk. Sebaik-baik wanita, apa kata Rasulullah SAW? Dijawab oleh Rasulullah SAW, kalau kamu melihat dia menyenangkan suaminya, kalau suaminya melihat dia menyenangkan suaminya, dia jaga pandangan suaminya, dia dandan dengan wajah ceria menyambut suaminya, bukan dilipet mukanya ya, cemberut ya karena belum dikasih uang ya, atau keperluannya tidak diberikan. Dia taat kepada suaminya tanpa membantah sedikit pun, tidak mengangkat suara di atas suara suaminya. Nah, ini konsep yang keempat ini, kalau tidak terjadi dan tidak ada kesepakatan, ya tidak akan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Karena sumber konfliknya di sini. Secara umum sumber konflik di rumah tangga apa? Ini. Ya, saling menuntut. Tidak ada kesepakatan untuk memberikan yang terbaik. Nah, supaya bisa memberikan terbaik ini, orientasinya ingat, hanya Allah. Orientasinya ingat, kita perlu surga. Kita perlu apa? Surga dan selamat dari api neraka. Interaksi kita dengan istri, interaksi suami istri kepada suami, itu adalah interaksi kita hakikatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang keempat Pak ya. Tayyib. Dan mungkin yang terakhir Pak ya. Kiat yang terakhir adalah wajib bagi kita semua untuk bersabar. Dan kita harus sadar yang kita nikahi itu manusia biasa. Suami anti itu manusia biasa. Istri Anda itu manusia biasa. Pasti dan pasti melakukan dosa dan kesalahan. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kamu itu melakukan dosa di malam dan di siang harinya, senantiasa. Maka sehebat apapun suami, sehebat apapun istri istiqomah, pasti dia pernah tersesat, pasti dia melakukan kesalahan. Maka kita wajib bersabar. Kita semua wajib bersabar. Apalagi kepada wanita, khuliqat min dila, diciptakan dari tulang yang bengkok. Iya, dia tahu dalil, dia tahu hukum, dia tahu ilmu,
dia mendengar kajian, tapi dia bengkok. Iya. Nah, kalau kita biarkan, dia tetap bengkok. Nah, Rasul selalu menggambarkan ini bukan untuk merendahkan wanita, bukan, supaya kita bersabar ketika berinteraksi dengan wanita, karena dia bengkok sudah. Nah, kemudian terkait dengan kesabaran ini juga, ya, kita harus sadar, tidak semua yang kita inginkan itu pasti terjadi atau kita dapatkan. Mustahil. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Tajri riyah bima la tastahi sufunu. Tidak semua yang diinginkan seseorang pasti dia dapatkan. Enggak mungkin, mustahil. Angin itu terkadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan perahu layar. Kita ingin istri kita itu berucap dengan ucapan ini, ternyata dia berucap dengan ucapan itu. Kita harus sadar itu. Gak semua yang kita inginkan pasti dapat. Kita ingin istri atau suami, bahkan saya ingin suami saya itu memperlakukan saya seperti ini. Ternyata perlakuannya seperti itu. Harus sadar, nggak semua yang diinginkan oleh kita itu pasti terjadi. Lihatlah kesabarannya Asia. Suaminya siapa? Fir'aun, manusia paling zalim. Nggak ada manusia paling zalim kecuali Fir'aun. Ada di sini suami yang seperti itu. Lihatlah kesabaran Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Istrinya pembangkang kafir, sudah dapat ayat, ditegur oleh Nabi Nuh, Nabi Allah yang dapat wahyu, disampaikan wahyu, membangkang kafir. Itu istri. Nuh tetap sabar. Terus lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya berapa, Pak? 9. Kita 1 aja pusing, nggak sabar. Rasul 9. Ini mau poligami. Ya, 9 sabar Rasul SAW. Ya, dan pasti akan terjadi dari pasangan kita itu sesuatu yang tidak kita inginkan, itu pasti. Satu, dilakal ayyamu makunta jahila. Hari-hari itu akan membuka semua yang kamu dulu nggak tahu. Mungkin dulu sebelum nikah, masya Allah, baik semua yang dia ketahui. Berjalannya waktu, hari, kelihatan semua aib masing-masing. Pasti. Nah, oleh karena itu sabar. Maka apa nasihat Allah Subhanahu wa taala? In karihtumuhunna, kalau kamu benci nih ya terhadap salah satu istri Anda, istri kalian, atau akhlaknya, apakah ceraikan? Apakah kembalikan ke orang tuanya? Apakah marahin dan seterusnya? Apa lanjutan ayat tersebut? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Terkadang yang kamu benci di situ, Allah jadikan kebaikan yang banyak di situ juga. Allah berkahi harta Anda hanya karena kita sabar terhadap ucapan siapa? Istri. Allah berkahi anak-anak kita karena kita sabar terhadap istri kita. Dan sebaliknya kalau nggak sabar, hancur itu. Makanya nasihat Rasul SAW, la yafruq mu'minun mu'minatan. Jangan sekali-kali orang mukmin membenci mukminatan. Maksudnya apa? Wanita mukminah di sini istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau dia benci terhadap satu akhlak, maka dia ridho dengan akhlak yang lain. Dan di sini diibaratkan oleh Rasulullah mukmin, bukan zauj, bukan istri atau suami, bukan bahasanya suami, tapi mukmin. Dijelaskan oleh para ulama yang bisa seperti itu siapa? Mukmin, yang beriman bahwasanya nanti
Yang sempurna itu di mana? Di jannah, di surga. Maka sabar. Suami sabar terhadap istri karena sadar ini manusia biasa. Istri pun sadar suaminya penuh kekurangan. Nah, kalau ini terbentuk dalam hati kita, mau model kondisi apapun istri kita, kita berinteraksi dengan Allah. Apa kata Allah tadi? Bisa jadi yang kita benci tadi di situ kebaikan yang banyak. Dijelaskan salah satu kebaikan yang banyak di situ adalah kesabaran itu sendiri. Kesabaran itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita sabar itu udah kebaikan yang banyak itu. Ya bisa jadi tadi Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi istri, harta kita, jabatan kita, dengan satu akhlak yang kita sabar di sana. Nah, thayyib. Ini terkait dengan kesabaran. Dan yang terakhir, harus adanya kesepakatan untuk menentukan tujuan dari pernikahan. Ini yang terakhir, kiat yang terakhir. Pasangan suami dan istri harus menentukan tujuan dari dia berkeluarga. Terkadang ada yang puluhan tahun berkeluarga nggak tahu tujuan untuk keluarga itu apa, sehingga nggak jelas, ngalir gitu aja. Harus sepakat menentukan tujuan dari dia berkeluarga. Dan syariat mengatakan di antara tujuan berkeluarga itu minimalnya ada 3. Minimalnya ada 3. Kalau kita sudah mencapai di antara 3 atau 1 atau 2 di antaranya sudah cukup. Kalau dapat 3-3-nya alhamdulillah. Ma yatamannal mar'u yudrikuhu. Enggak semua bisa kita capai. Apa 3 tujuan tadi? Pertama, tujuan dalam berkeluarga itu mendapatkan anak soleh atau umur kedua kita. Amal jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu. Terputus semua amal kalau sudah mati. Illa di antara 3. Waladun soleh yada'u lahu. Anak yang soleh. Tentukan, kita sepakat. Tujuan kita keluarga, kita perbanyak anak yang soleh. Didik. Ya. Yang kedua, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Itu nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat. Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda. Ya. Bagi mereka yang mampu maka segera menikah. Apa kata Rasulullah SAW? Tujuan dari nikah tadi menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Makanya sepakat ini harus suami menjaga pandangan istrinya, berpenampilan baik, bagus di hadapan siapa? Istrinya, agar istrinya itu tertunduk pandangan yang nggak ngelirik yang lain. Jadi yang harus perawatan itu bukan cuman istri, wis gini aja, wis laku kok. Yang penting wis laku. Giliran suami istrinya selingkuh, pusing. Karena nggak ngejaga, masuk rumah sembarangan, bau badan nggak dijaga, ya buang angin sembarangan ya. Tayyib. Sama, tundukkan pandangan istri kita, jaga kemaluannya. Suami membantu menjaga kemaluan istri, istri pun menjaga kemaluan siapa? Suaminya. Sepakati. Maka istri jangan dilaknat kalau menolak panggilan siapa? Suaminya. Bahkan kata Rasulullah, walaupun dia sedang masak, dilaknat dari malam, kalau malam itu terjadinya sampai pagi. Itu dosa besar. Ketika suaminya pulang memanggil dia, perlu dengan dia, dia tolak. Haram, dosa besar itu. Ya. Dan sebaliknya juga, penuhi, jaga kemaluan siapa? Kehormatan istri kita. Puaskan, jaga supaya tidak yang lain. Ini saling menjaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, litaskunu ilaiha. Ciptakan kebahagiaan di rumah. Sepakat ini.
jelaskan kalau dia tidak datang, tips yang kiat-kiat tadi. Kalau sudah datang, pulang ke rumah, ambil kesepakatan, jalankan kiat-kiat tadi. Kalau ingin bahagia, ini kita buat aturan di rumah. Ya, kita buat aturan di rumah. Ingat, kebahagiaan dari Allah, minta kepada Allah. Ingat, sumber kebahagiaan takwa. Kurang bahagia, cari amal soleh, bawa umroh, ya, umroh berdua. Bahagia nggak itu? Insya Allah bahagia. Ajak sholat malam, baca Al-Quran. Takwa hidupkan di rumah. Sedih, kesulitan, bisa jadi karena dosa. Yang ketiga, istighfar, taubat bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sepakat tadi untuk memberikan yang terbaik. Yang kelima adalah sabar. Nah, ini harus kita bentuk, kita tentukan arah tujuan pernikahan. Kalau tidak, selama-lamanya akan menderita. Selama-lamanya akan menderita. Nggak jelas keluarganya mau kemana arahnya. Makanya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berbuat dan beramal. Nah, sebelum pernikahan, para ulama membahas tentang fikih ini nikah. Ya, dan untuk membantu ini semua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, pasangan kita itu, ya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Asiyah mendapatkan Fir'aun 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bukan penciptaan kita, penciptaan langit dan bumi. Pasti mau tidak mau akan menimpa kita. Bisa gak kita tolak takdir? Kalau Allah sudah tetapkan, tidak akan bisa. Maka pasti gak mau, itulah pasangan kita sudah. Maka berharap kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Tujuannya apa sih? Agar hati kita itu tidak tergantung kepada makhluk. Itulah makna la ilaha illallah. Hati kita ya talazat, bernikmat-nikmat diri dengan siapa? Allah, bukan kepada makhluk. Kita tergantung dengan makhluk, tergantung kepada pasangan kita, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah ditakdirkan. Engkau Maha Pengetahui ya Allah, Engkau Maha Hakim, Maha Bijaksana, Engkau Maha Latif. Apa latif? Maha halus lembut dalam menyampaikan, memberikan sesuatu. Ingat kisah-kisah Allah memberikan kebahagiaan, kejayaan kepada hamba-hambanya tanpa dia bisa masuk logika. Cara-caranya, cara-cara Allah untuk memberikan apa? Kebahagiaan kepada seseorang, keberhasilan. Kadang logika nggak masuk. Itu Al-Latif. Sifat Allah namanya apa? Al-Latif. Sangat halus lembut. Lihat, Allah menyelamatkan Nabiullah Musa. Logika mana coba? Bayi kecil taruh di keranjang, dihanyutkan di mana? Di sungai. Mana logika yang bisa mikir? Bahkan diasuh oleh Fir'aun. Lihat Nabiullah Yusuf, kecil, anak kecil, buang ke sumur, gelap sumur, dalam, sendirian, tersiksa pastinya. Setelah ditemukan orang, jadikan budak. Budak itu dipukul, disuruh apa? Dimarahi, bukan dilayani, bukan. Tersiksa itu. Kemudian dipenjara juga. Tapi akhirnya Allah berikan kemuliaan kepada mereka semua. Dan Rasul SAW, lihat, rentetan musibah. Lahir tidak melihat bapaknya. Lahir nggak punya, dalam artian nggak melihat apa? Bapaknya. Bapaknya sudah meninggal duluan. Baru setahun 2 tahun dengan ibunya yang meninggal. Itu di hadapan Rasulullah SAW. Kita, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Khadijah, istrinya, pamannya, kakeknya, anaknya 7 semua. Ya, cuma satu yang tidak. Setelah Rasul wafat, baru wafat, Fatimah. Selebihnya anaknya semua apa? Wafat di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Semoga Allah
lindungi kita dari ujian tersebut. Karena itu berat, Pak. Anak kita meninggal di hadapan kita itu berat. Ini Rasul 7, bukan cuma 1. Ya, berat. Tapi apa endingnya? Mahmudan lilladzi, tempat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka husnudzan kepada Allah. Ini sudah ditakdirkan. Istri saya seperti ini sudah ditakdirkan. Tinggal bagaimana sikap saya di hadapan Allah, sesuai syariat atau tidak. Istri pun sama, suami saya seperti ini. Sikap saya terhadap Allah sesuai syariat atau tidak. Layani tetap, berbuat baik tetap. Kesempurnaan balasan yang sebenar-benar balasan di mana? Di surga sana. Wa akibatul lil muttaqin. Dunia seperti itu kondisinya. Semua kita akan diuji. Nggak mungkin nggak diuji. Tapi oleh karena itu ini sebagai penguat kita, ya, penutup agar kita mampu untuk mengamalkan yang sudah kita bahas dari maghrib tadi. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengamalkannya sehingga kita memiliki keluarga yang sakinah, tenang, mawaddah, penuh dengan kecintaan, warahmah, penuh dengan kasih sayang. Tapi Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang tanyakan silahkan. Sudah pengen cepat pulang, Pak, ya. Ngambil kesepakatan. Tapi silakan, Pak, kalau ada yang tanya atau Ibu. Tidak ada? Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Segala kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangannya tentunya datang dari ana pribadi dan bantuan syaitan, dan ana minta maaf kepada antum dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, nas'alullaha al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.